Oke Lekima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari web novel Ryoshin Wosakin volume 3 part ketiganya. Yang dimana part kali ini akan merangkum mulai dari chapter 141 sampai 145. Bella seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku gak bosan-bosannya Lekima untuk minta support kalian dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik terkait video yang akan kita bahas di channel ini Kima, oke? Bella no baca no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan kembali saat hari terakhir festival olahraga, yaitu tepatnya pertandingan terakhir bagi kelas Yuya dan Kaede. Nah, di sini Kima, tim Yuya lah yang kali ini akan bertanding di final mewakili olahraga sepak bola. Yang dimana di part sebelumnya itu, tim Kaede dan Nikaido sudah berhasil memenangkan pertandingan final mereka. Jadi kali ini giliran tim putra lah yang diwakili oleh Yuya dan Shinji yang akan bertanding. Dan ya kalian juga nggak lupa kan Kima, kalau Yuya menang di pertandingan ini, maka kelas mereka akan ditraktir makan sepuasnya oleh wali kelas mereka. Dan juga malamnya Yuya dan Kaede akan merayakan kemenangan mereka di kamar. So ya disinilah penentuannya apakah semua yang kita inginkan terjadi nantinya terwujud Kima, oke? Bella lanjut. Nah, beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, Yuya memutuskan untuk mengambil waktu sendiri sejenak dan mulai menenangkan dirinya. Hal ini sudah merupakan kebiasaan Yuya sebelum bertanding. Ya, kayak ritual sebelum bertanding gitulah Kima. Nah, Yuya pun mencoba mengosongkan pikirannya dan fokus kepada pertandingannya. Ya, biarpun Kaede dan yang lainnya akan menonton pertandingan tersebut, namun Yuya sebisa mungkin tidak ingin fokusnya teralihkan dan malah membuat kesalahan nantinya. Itu sebabnya Yuya memutuskan untuk menenangkan diri sejenak, karena bagaimanapun Kaede dan yang lainnya sudah mempercayakan kemenangan kepada Yuya, sehingga Yuya tidak boleh mengecewakan mereka. Nah, setelah menyendiri beberapa saat, akhirnya Yuya pun memutuskan untuk masuk ke lapangan. Nah, sesampainya di tengah lapangan, Shinji yang dari tadi sudah menunggu Yuya langsung menyuruhnya bergegas untuk bersiap. Nah, selagi bersiap-siap, Yuya melirik ke arah pinggir lapangan dan mendapati kalau Kaede, Yui, Otsuki, dan Nikaido sudah berada di sana dan mulai menyoraki ke arah Yuya dan Shinji. Dan ya, seketika semua tatapan murid cowok di situ mulai melirik tajam ke arah Yuya dan Shinji. Karena ya bisa dibilang Kima, 4 gadis yang menyemangati si Yuya dan si Shinji ini merupakan top 4 gadis populer di sekolah mereka. Mulai dari Kaede yang dinobatkan sebagai gadis terimut di Jepang, Otsuki dengan badan mungil imutnya, kemudian ada Yui, murid pindahan kelas 1 yang berbakat, dan Nikaido yang dijuluki sebagai pangeran sekolah. Jadi ya mengingat gelar dan kepopuleran keempat gadis tersebut, jadi ya wajarlah semua cowok di sana menatap Yuya dengan tatapan kebencian. Si Yuya ini udah dianggap kayak ngebuat haremnya sendirilah di sekolah tersebut, padahal Yuya sendiri dari awal hanya terfokus kepada Kaede saja. Oke lah lanjut, kemudian pertandingan final pun segera dimulai. Kedua tim berkumpul di tengah lapangan dan segera bersiap-siap. Yuya kemudian kembali menenangkan dirinya karena keributan yang tadi sempat terjadi. Dan kemudian pertandingan pun dimulai. Pertandingan berlangsung cukup sengit. Tim lawan mulai membatasi gerakan Yuya dan menjaganya cukup ketat. Tim lawan sudah tahu kalau Yuya lah yang bertugas sebagai pencetak gol dan kehebatan Yuya sudah cukup menyebar di kalangan ekskul sepak bola. Nah di sini Yuya bisa dibilang hampir tidak mendapat operan bola sedikit pun, dan Yuya pun hampir ingin memutuskan untuk mundur dan bertahan. Namun Shinji seakan memberikan kode kepada Yuya untuk tidak mundur karena ia akan membuat momen agar Yuya bisa mendapat kesempatan untuk mencetak angka. Yuya yang sadar akan perintah Shinji barusan memutuskan untuk tetap di posisi penyerang dan menunggu momen dari Shinji. Nah, tak lama kemudian Shinji berhasil membuat celah dan memberikan operan langsung kepada Yuya. Yuya yang tak mau kehilangan kesempatan emas tersebut langsung mengeksekusinya ke gawang lawan. Dan ya, gol pertama berhasil dicetak Yuya. Seketika para penonton pun mulai bersorak ke arah Yuya, termasuk Kaede dan yang lainnya. Namun dari mereka semua, hanya Kaede lah yang berteriak paling kencang sampai-sampai ia kelelahan karena terus berteriak. Nah, melihat itu, Yuya sebenarnya merasa sangat senang karena bisa dipuji dan disemangati langsung oleh pacarnya. Namun Yuya sadar kalau ini masih di awal pertandingan, sehingga ia tidak boleh kehilangan fokus dan menjadi lengah. Yuya pun merespon seadanya ke arah Kaede dan memutuskan untuk kembali masuk ke mode seriusnya.
Pertandingan pun berlanjut sebentar sebelum istirahat, namun tidak ada hal seru yang terjadi. Yuya dan Shinji berhasil menahan kedudukan di babak pertama dengan skor 1-0. Nah, namun di sini Yuya sadar kalau hal ini terus terjadi, maka di babak kedua nanti kemungkinan besar kedudukannya akan kembali berubah. Yuya sadar sekalipun mereka sedang unggul skornya, namun tidak menjamin kalau mereka bisa menahannya ataupun mencetak gol tambahan lagi. Yuya pun sedikit putus asa dan mulai bingung strategi apa yang harus mereka gunakan di babak kedua nanti. Nah, selagi berpikir demikian, Yuya pun dengan segera menuju ke pinggir lapangan untuk beristirahat. Nikaido yang melihat ekspresi kelelahan disertai cemas dari Yuya langsung dengan cepat mendatanginya. Nikaido terlihat khawatir dan bertanya mengenai keadaan Yuya. Yuya pun mencoba menutupi kecemasan dan mencoba berpikiran positif agar Nikaido dan yang lainnya tidak cemas. Nah, kemudian tiba-tiba Kaede pun datang dan memberikan handuk kepada Yuya. Yuya di sini tersentak kaget karena sebenarnya ia tidak ingin kalau Kaede melihat dirinya yang sedang lemah seperti sekarang. Namun Kaede seakan sudah peka terhadap hal itu dan menyuruh Yuya untuk tidak menyembunyikan apapun. Kaede berkata kalau Yuya boleh menunjukkan sisi lemahnya kali ini. Kaede pun seketika menarik Yuya dan mengelus kepalanya. Kaede pun mulai menyemangati Yuya. Kaede kembali berkata kalau Yuya sudah sangat berusaha keras dan Kaede lah yang menjadi saksi akan hal itu. Itu sebabnya Yuya tidak boleh menjadi pesimis seperti sekarang ini. Kaede melanjutkan kalau Yuya tidaklah sendirian, mengingat Kaede dan yang lainnya selalu ada untuk mendukung Yuya. Mendengar itu, Yuya pun seketika mulai semangat lagi, seakan Kaede baru saja mengisi penuh energi Yuya. Nah, kemudian Kaede kembali berkata kalau Yuya bisa menang, maka ia akan memberikan hadiah kepada Yuya sampai-sampai Yuya tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, mendengar itu, Yuya sempat terdiam bingung mengenai hal apa yang nanti akan dilakukan Kaede kepadanya. Namun seketika Yuya mencoba melupakan hal tersebut dan kembali fokus kepada pertandingannya. Yuya pun mengucapkan terima kasih kepada Kaede dan bergegas kembali ke lapangan. Pertandingan babak kedua pun dimulai. Alur permainan semakin tidak menguntungkan tim Yuya dan Shinji. Mereka hanya bisa bertahan dan terus menunggu momen serangan balik. Nah, kemudian tiba saatnya di 10 menit terakhir pertandingan. Nah, di sini Kima, skor kedudukan sudah berubah. Tim Yuya dan Shinji ketinggalan angka dengan skor 1-2. Dengan kata lain, Yuya sekarang harus fokus untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Nah, sedangkan penonton lainnya seperti Kaede, Otsuki, Yui, dan Nikaido mulai semakin cemas. Nikaido bahkan sudah terdiam dari tadi dan hanya menatap Yuya dengan tatapan sedih dan khawatir. Sedangkan Yui sudah mulai menangis karena Yui juga sudah tahu kalau Yuya sangatlah bekerja keras. Yui berkata kepada Kaede kalau ia tidak tega melihat Yuya kalah padahal ia sudah sangat bekerja keras. Nah, melihat teman-temannya mulai dilanda kepanikan, Kaede pun mulai berusaha untuk tetap tenang. Kaede kemudian berkata kepada Yui kalau ia percaya kepada Yuya. Kaede berkata seburuk dan sesulit apapun kondisi yang dihadapi Yuya, Kaede percaya kalau Yuya pasti bisa selalu bangkit dan melawan semuanya. Kaede berkata kalau semua kerja keras Yuya pasti akan membuahkan hasil, sehingga Yui hanya perlu percaya kepada kemampuan Yuya yang sekarang. Mereka semuanya pun hanya bisa berdoa dan berharap keajaiban terjadi di tengah lapangan. Pertandingan pun masih berlangsung sangat sengit. Nah, di sini Shinji kembali ingin mencoba sesuatu agar mereka bisa lepas dari posisi bertahan dan bisa melakukan serangan balik. Shinji pun kembali memberikan arahan kepada Yuya dan Yuya langsung dengan cepat merespon panggilan dari Shinji. Shinji pun kembali mencoba menciptakan momen dan berhasil membuat lengah pemain lawan. Shinji pun langsung menciptakan momen serangan balik dan langsung mengoper ke arah Yuya. Dan Yuya pun kembali berhasil mengeksekusinya dan menyamakan kedudukan. Pertandingan pun semakin memanas diiringi teriakan para penonton yang semakin meriah. Namun di sini, Yuya sadar kalau taktik yang sama sudah tidak berlaku lagi. Yuya pun kali ini memutuskan untuk mengakali tim lawan. Nah, saat Yuya mendapat operan kembali dari Shinji, Yuya tidak langsung mengeksekusinya ke gawang lawan, namun memilih untuk memberikan umpan balik kepada Shinji yang sudah berada di daerah pertahanan lawan. Tim lawan pun berhasil dilabui dan Shinji berhasil mengeksekusi tendangannya dengan mulus. Di saat-saat terakhir, tim Yuya berhasil menang tipis dengan Shinji sebagai penentunya. Kaede dan yang lainnya pun seketika berteriak kencang kegirangan. Shinji pun langsung berlari ke arah Yuya dan memeluknya karena sudah berhasil mencetak angka kemenangan mereka. Yuya pun seketika tersenyum lega karena semua kerja kerasnya terbalaskan hari ini.
Dan Yuya sekarang tinggal hanya menunggu hadiah yang akan diberikan Kaede. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 3-nya. Cemana, udah kayak komentator bola nggak aku barusan? Udah bisa lah ya Kima, ada bakat aku kayaknya. Oke lah Kima, sekian dulu video kali ini. Dan akan kita lanjut di part 4-nya nanti, oke? Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.